Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kalian yang sudah kembali ke channel ini. Semoga kalian dan keluarga selalu dalam lindungan Tuhan dan diberikan kesehatan selalu. Untuk mendukung channel ini, kalian cukup subscribe dan tekan tombol lonceng agar bisa update video terbaru dari kami. Dalam video kali ini gue akan membahas alur cerita film yang berjudul Assalamualaikum Calon Imam. Dari judulnya aja udah kelihatan kan ini film cocok buat kaum bucin. Film kategori drama religi ini diproduksi pada tahun 2018 dan disutradarai oleh Pindo Purnoawe. Di awal film diperlihatkan kereta sedang berjalan dan di mana langit menunjukkan waktu subuh guys. Seorang wanita sedang berdoa, BTW wanita ini bernama Fisya. Di tempat berbeda ada pria bernama Alif selesai sholat. Pagi telah tiba. Alif seorang dokter sekaligus dosen pun bersiap-siap pergi kerja. Di tempat berbeda ada Fisya, seorang mahasiswa lagi bersiap-siap pergi ke kampus. Ali pun keluar dari rumahnya dan bergegas menghampiri ojol yang sudah ia pesan. Tempat berbeda, Fisya sedang berjalan menuju ojol yang sudah ia pesan. Bu Fisya sering dipanggil Umi dan berpesan, Fisya hati-hati di jalan. Fisya dan ojol pun OTW. Suasana jalan pun ramai yang menunggu lampu merah berwarna hijau. Situ ada Fisya bersama ojol dan disusul oleh kedatangan Alif bersama ojol. Fisya yang selesai menelpon temannya lirik ke arah Alif guys. Alif pun sebaliknya. Lampu hijau menyala dan mereka pun OTW. Fisya dan ojol berhenti karena kemacetan yang disebabkan kecelakaan korban tabrak lari. Fisya pun bergegas menghampirinya. Datanglah Alif dan ojol yang mengetahui di depan ada kecelakaan, dia pun bergegas menghampirinya. Di situ Fisya sedang berusaha menolong korban. Alif pun sedang menghampiri. Alif pun berkata bahwa dia seorang dokter dan dia pun menelpon 811. Alif tidak sengaja memegang tangan Fisya. Dan dalam kondisi ini pun mereka sempat-sempatnya bertatapan. Sempatan dalam kesempitan ya guys. Mobil ambulan pun datang dan mereka bergegas membawa si korban ke rumah sakit. Fisya sudah di kampus dan dihampiri oleh temannya yang kaget. Baju Fisya ada bercak darah. Fisya menjawab tidak apa-apa. Temannya mengatakan bahwa kelas sudah usai. Lelaki pun datang dari tangga, ia bernama Jidan, sekaligus tetangga Fisya. Ekspresi Jidan pun sama kaget dan di sini Fisya tetap mengatakan tidak apa-apa dan pun mengajak Fisya pergi ke kantin. Dan mereka pun ke kantin. Setelah meminum segelas kopi, Jidan pun berbicara kepada Fisya. Jidan memperlihatkan kotak cincin dan sebuah cincin kepada Fisya. Fisya bersama sedotan di mulutnya pun di sana terkejut sambil menatapi sebuah cincin itu dan pun berbicara kepada Fisya. Fisya yang sudah baper itu mencoba merentangkan tangannya dan berpikir Jidan akan memasukkan cincin itu ke jarinya. Dan ternyata Fisya batuk karena mendengar cincin itu untuk Salsa, yaitu kakak Fisya. Fisya pun pergi yang beralasan ada kelas. Jidan di sana hanya berbicara sendiri dan mengatakan bahwa cincin ini bagus untuk Salsa. Fisya yang sedang latihan karate menangis dan temannya mencoba menenangkannya. Fisya yang sudah tenang meminjam HP kepada temannya untuk menelpon HP-nya yang tertinggal di rumah sakit. Alif seorang dokter dan mau mengoperasi pasien terkejut karena HP-nya berdering dan ternyata yang menelpon adalah Fisya. Alif mengatakan bahwa HP Fisya akan diantarkan ke rumah Fisya setelah selesai operasi.
Malam pun tiba, di mana Alif datang ke rumah Visya untuk mengembalikan HP Visya. Alif bergegas pergi untuk pulang, dan di mana Visya dikejutkan oleh Salsa, di mana Salsa menunjukkan informasi bahwa lelaki yang mengantarkan HP-nya adalah Dokter Alif yang terkenal. Visya pun hanya menggambarkan ekspresi wajah yang biasa, dan Visya pergi meninggalkan Salsa. Di sana ada Alif sedang mengajar dan menggantikan dosen biasa yang sedang sakit. Visya tahu kalau yang mengajarnya sekarang Dokter Alif, begitupun Alif. Visya menutupi mukanya dengan buku. Alif pun mencoba menghampirinya dan menyuruh Visya membuka bab halaman. Singkat cerita guys, Visya yang selesai sholat cari sumber suara lantunan Al-Quran. Ternyata yang melantunkan Al-Quran adalah Dokter Alif. Visya pun sangat menikmati lantunan Al-Quran itu. Malam pun tiba, mobil yang datang ternyata ayah Visya yang datang dari Makassar untuk menjadi wali pernikahan Salsa, yaitu kakak Visya. Beda dengan Salsa yang bahagia, sini Visya malah sedih karena harus merelakan orang yang dia cintai menikah dengan Salsa. Peran ibu di sini penting. Ibu Visya menenangkan Visya dan mengatakan agar Visya bisa menerima kenyataannya. Visya datang dengan lapang dada, terlihat bahagia di depan ibunya, meskipun harus menahan sakit di hatinya. Keesokan harinya Jidan, Salsa, Visya, ibu, ayah, dan keluarganya pun bersiap-siap untuk didandani oleh 3 kaleng-kaleng ini guys. Ali pun datang. BTW dia mantan anak murid ayah Visya yang bernama Profesor Hussein. Ali pun dipaksa untuk didandani oleh kaleng-kaleng ini untuk menggantikan teman sepupu Visya yang tidak datang. Ali pun keluar dari kamar, di mana di situ juga ada Visya yang keluar dari kamar. Di sana mereka sama-sama bingung guys. Alif kenapa bisa di sini dan sebaliknya kenapa Visya ada di sini. BTW, Visya tidak mengetahui kalau Alif adalah mantan anak didik ayahnya. Begitupun Alif. Mereka pun mengobrol dan menjelaskan Visya anaknya Profesor Hussein, begitu Alif pun sebaliknya. Mereka pun dipoto oleh kaleng-kaleng ini guys, dan si kaleng-kaleng mengatakan bahwa mereka cocok. Sini ibu Visya dihampiri oleh seorang wanita. BTW, wanita ini adalah mantan istri adik Profesor Hussein yang sudah lama meninggal. Dan di sini Profesor Hussein berwasiat setelah meninggal istrinya harus menikah dengan kakaknya, yaitu Profesor Hussein. Hubungan Visya di sini tidak baik dengan ayahnya, yaitu Profesor Hussein, karena ia dan ibunya telah lama bercerai. Di sini diperlihatkan foto-foto Jidan dan Salsa yang sudah menikah ya guys. Begitupun dengan Visya yang sudah bisa melupakan Jidan dan sudah memendam perasaan kepada Alif. Alif pun sama memendam perasaan kepada Visya. Sama-sama suka dia guys. Sekian part 1-nya, semoga alur cerita yang gua ceritain bisa dimengerti kalian. Dan tunggu part 2-nya muncul di notifikasi HP kalian atau di link di deskripsi. Jika dirasa videonya menghibur kalian, jangan lupa di like dan di share. Rio pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.